Tapi mungkin karena ada sesuatu ini Mas Edi belum muncul. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar nggak serius-serius amat, intinya gini. Ini di Jawa Timur ini masih mengawali. Di level nasional belum ada yang kayak kita. Nah, ini bisa jadi sebagai kelinci percobaan, bisa jadi pilot project. Kita masih sama-sama tidak tahu secara jelas arahnya mau kemana, karena ADRT-nya juga saya secara pribadi belum pernah baca. Paling enggak kita nanti menyelesaikan ya, paling enggak kita udah tahu arahnya kita mau kemana sih. Ya. Mungkin karena waktu kita terbatas, ini kuotanya masih level basic, jadi nggak bisa panjang-panjang. Kita mulai dari, kalau nomor 3 itu Pak Isam. Monggo mungkin Pak Isam bisa menyampaikan apa sih atau atau apa yang akan dikerjakan nanti seandainya teman-teman mempercayakan amanah Ketua Aktif Jatim kepada Pak Isam. Monggo Pak Isam. Masih di unmute dulu Pak, speakernya. Sudah. Monggo sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam 351. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita dapat bertemu, dapat bertatap muka, dan bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman, rekan-rekan sejawat 351 di seluruh Provinsi Jawa Timur, demikian juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia semuanya. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan mungkin tidak pure janji-janji di Provinsi Jawa Timur. Kami hanya mungkin menyampaikan pendapat saja. Siapapun nanti yang jadi ketua, mungkin mengenai visi, ya tentunya kita berupaya untuk memajukan pengawas ketenagakerjaan dalam segala bidang, terutama di bidang ketenagakerjaan. Kemudian misinya yang pertama, meningkatkan kemampuan staf dari pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan kompetensi, keahlian di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Kemudian yang ketiga, mengakomodir seluruh kepentingan pengawas juga kepada pengawas ketenagakerjaan yang bermoral, yang punya integritas, dan mempunyai kapasitas yang mumpuni, yang bisa. Kemudian kita pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan ketua APKI dan ini tepat sekali, yaitu dalam rangka menindaklanjuti dan merespon dari yaitu Permenpan RB itu diatur di dalam pasal 55 bab 5. Ya, jadi membutuhkan keniscayaan. Mau nggak mau bentuk APKI ini, karena kenapa? Karena sudah ada legalitas formalnya yang diatur di Permen 30.
baru kali ini mungkin legalitas itu lebih tegas lagi, dituangkan di dalam suatu aturan yang berlaku. Yang pertama mungkin program yang harus dilakukan supaya teman-teman kita memenuhi legalitas formalnya, sebagaimana yang diamankan di dalam Permenpan nomor 20 tahun nomor 30 tahun 2020, yaitu membentuk organisasi APKI ini adalah ya bagi pengawas tenaga kerjaan, dan yang tertuang di dalam Permen RB nomor 30 tahun 2020 ya, tepatnya di pasal 55 itu wajib. Sehingga kalau wajib, maka tentunya wadahnya ini harus disiapkan segera supaya memenuhi legalitas formalnya sebagai pengawas ketenaga kerjaan. Kemudian program yang pertama itu mungkin untuk program-program lanjutan itu mungkin kita bisa pikirkan sambil jalan, tetapi yang paling utama ini adalah setelah terbentuk dan Provinsi Jawa Timur nanti, setelah terbentuk yang pertama kita lakukan adalah menyusun kode etik. Baik itu pengawas tenaga kerjaan. Kemudian memastikan bahwa kode etik dan kode jalan dengan efektif. Maka kita harus membuat prosedur. Dan advokasi tentunya kepada anggota. Kemudian dan rekomendasi kode etik maupun kode perilaku. Bagaimana kode etik dan kode perilaku yang sudah kita susun nanti itu bisa diterapkan sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi itu tadi, yaitu melakukan advokasi, kemudian melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi yang harus kita tegaskan supaya berjalan secara efektif. Kalau itu sudah berjalan dan ini adalah bisa dipercepat mungkin Pak Isam berbagi waktu. Merupakan landasan utamanya pijak. Koreksi untuk bisa konsultasi kita langsung. Mungkin itu saya kami sampaikan. Monggo ya, nanti ya 51 Merdeka. Terima kasih Pak Isam, karena mungkin biasa ngajar jadi penjelasannya panjang, lebar, dan runut ya. Tapi sangat meyakinkan, pokoknya yes. Baik, kita lanjutkan ke harusnya Mas Edi. Ini Mas Edi kok masih belum muncul ya, kandidat nomor 2. Nanti langsung kita ke kandidat yang kemarin nomor 1 perolehan suaranya di tahap 1 pada Pak Triwidodo. Monggo dipersilakan, mungkin 10 menit aja maksimal Pak Triwidodo. Monggo. On. Halo. Oh, sudah. Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada saudara-saudaraku pengawas Jawa Timur, khususnya di APKI Jawa Timur,
dari Banyuwangi sampai Ngawi, mohon dukungannya atas penyalonan saya sebagai calon Ketua API Jatim, sehingga nanti dalam perjalanannya sampai jadi pun kita dilancarkan semuanya dalam berorganisasi profesi ini. Salam 351. Dalam perjalanannya API sebenarnya saya yakin semuanya sudah mengetahui dan apa yang sudah kita rasakan, bagaimana API Jatim mulai berdiri sampai sekarang, boleh dibilang dalam kondisi bisa bisa. Halo, ya, di dalam kampanye ini sebenarnya saya memang kurang biasa ya di kita ini ketika mau menonjolkan diri itu malah berkesan kurang baik nantinya. Jadi saya sampaikan juga, artinya sebenarnya kalau ngomong API Jatim ini kan oleh, dari, dan untuk kita. Jadi semua bisa dikomunikasikan dengan baik nantinya, tapi karena ini tuntutan harus sesuai pekerjanya tim formatur yang luar biasa menurut saya, terima kasih, sangat istimewa menurut saya ini, apalagi untuk ukuran Indonesia, untuk API ini baru. Jadi visi saya, API Jatim sebagai organisasi profesi yang solid dan bersinergi guna menunjang tugas pokok dan fungsi pengawasan. Sedangkan misinya, yang pertama mengaktifkan kembali organisasi profesi API Jatim, yang kedua memperkuat tata kelola komunikasi, baik internal maupun eksternal dengan berbasis teknologi. Contohnya mulai bank nota, tadi ada standarisasi lah, sampai ke tata cara penyidikan, karena sekarang ini sudah berbasis teknologi, bisa dilakukan secara online yang mencontoh di pengadilan-pengadilan yang sudah jalan, nanti juga seperti itu. Pengaturan nanti semua dasarnya sudah IT nantinya seperti itu. Nah, terkait jadi kita pembentukan API Jatim ini sebenarnya tidak semata-mata pemenuhan di Permenpan 30, namun memang kebutuhan kita sebagai organisasi profesi yang sebenarnya harusnya memang kita ada Permen 30 maupun tidak ada Permen 30, seharusnya kita sudah membuat asosiasi itu. Sejak awal sebenarnya sudah kita buat dengan cara-cara yang menurut saya sudah profesional yang dulu-dulu itu, namun dalam pelaksanaannya memang banyak kendala-kendala. Nah, nanti kenapa saya memperkuat tata kelola komunikasi, ternyata di komunikasi ini yang sederhana mestinya, tapi jadi susah. Jadi susah karena psikologisnya macam-macam, kepentingannya lain-lain. Nah, ayo kita duduk bersama, kita yakinkan, kembalikan rohnya bahwa API Jatim ini oleh, dari, dan untuk kita, pengawas ketenagakerjaan Jawa Timur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu 8 menit. Kalau saya ditanya jawab, khawatir pertanyaan angel-angel. Tapi bolehlah dilempar saja. Oh gitu. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau menurut saya silakan, ini forum bebas, ada 8 menit kita